Keringat Nabi Muhammad SAW ada, teman-teman. Jadi ketika Rasulullah SAW keringetan, ada yang nadah pakai botol plastik, lalu disimpan begitu di freezer. Ya Allah, dapat dari mana keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada riwayat bahwa Fatimah binti Muhammad memegang hal-hal tersebut? Oh, nggak ngaji ini. Kalau di Indonesia kan sampai dibikin itu. Sebelum dibikin ditaruh mana keringat itu? Sebelum dibikin botolnya itu ditaruh mana itu keringat itu? Sebelum dibikin botol, di mana itu ditaruh darah? Di dalam gelas. Jawab, silakan jawab. Perjalanan darah selama 1400 tahun lebih. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Semakin heran dan benar-benar heran yang dimana di Indonesia sangat banyak sekali artefak-artefak peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita melihat sendiri di Jazirah Arab pun atau di Mekah Madinah, kenapa artefak-artefak seperti ini tidak ada? Ya baru-baru ini akan digelar katanya, akan diadakan pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW di salah satu daerah. Ya Allah, ya Allah. Sampai heran orang-orang Arab, ulama-ulama Arab Saudi heran, teman-teman. Saking herannya bertanya-tanya mereka, kenapa peninggalan-peninggalan Nabi ini sampai ada di Indonesia? Darahnya ada yang minum, ada yang sampai minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, rambutnya di mana-mana, teman-teman. Opik pegang. Terus siapa lagi yang pegang? Charlie, muridnya Mama Gufron, ya, Charlie SD 12, megang juga. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ya Allah. Saya heran, kenapa di Indonesia ini sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti ini. 1400 tahun, darahnya masih ada. Bahkan baru-baru ini, saya sampai dikagetkan kepada berita yang dimana ada salah satu keringat Nabi Muhammad SAW ada, teman-teman. Jadi ketika Rasulullah SAW keringetan, ada yang nadah pakai botol plastik, lalu disimpan begitu di freezer. Ya Allah, dapat dari mana keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada riwayat bahwa Fatimah binti Muhammad memegang hal-hal tersebut? Terompahnya dipegang Fatimah, estafet dari Fatimah ke Hasan, ke Husain, terus dari Hasan Husain ke anak-anaknya, terus begitu sampai ke habaib. Kan rata-rata yang memegang hal seperti itu dari habaib. Ya. Kenapa tidak ada satupun riwayat yang menyatakan keringatnya Nabi Muhammad dibungkus sama Fatimah, darahnya dibungkus sama Fatimah, dijaga, rambutnya dijaga sama Fatimah atau Aisyah, istri yang paling dicintai? Kenapa tidak ada riwayat sama sekali bahwa mereka ini orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satupun kisahnya di antara mereka menjaga peninggalan-peninggalan itu. Darah Nabi Muhammad SAW dibungkus pakai bejana begitu. Kemana? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalian yang percaya kepada hal-hal seperti ini, silahkan dijawab di komentar. Oh, Harry Plus bicara tanpa ilmu. Iya, saya bicara tanpa ilmu di sini. Kalian yang punya ilmu, coba paparkan di bawah. Kira-kira dapat dari mana darah-darah Nabi, keringat-keringat Nabi, rambut-rambut Nabi, terompah Nabi Muhammad yang sampai dijadikan logo di topi kalian? Topi apa? Kopiah songkok. Coba jelaskan, dapat dari mana kalian hal seperti itu? Ya heran saya. Coba kita simak ini. Ada satu video yang dimana katanya akan digelar pameran artefak Nabi Muhammad SAW. Agenda yang paling dirindukan, pameran ini meninggalkan jejak yang mendalam di hati semua orang. Membuat kita makin menumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, kalau ada film baru di bioskop kita ramaikan, maka demi Allah, untuk ada pameran peninggalan Nabi dan sahabatnya harus lebih kita ramaikan. Dan kali ini pameran artefak Rasulullah SAW di kembali Indonesia lagi ke 4 kota. Ketapang, Ketapang, Sintang, Singkawang, dan Pontianak.
lebih dari sekedar pameran. Di Indonesia, ini adalah teman-teman. perjalanan spiritual, penuh makna dan keberkahan. Ya Allah. Dan tahun ini kami menghadirkan artefak Rasulullah. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Persiapkan dirimu untuk menyaksikan langsung peninggalan suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Support media, support, ada yang support teman-teman. Ada sponsornya. Sponsor apa? Tidak tahu saya. Sponsor atau apa itu? Yang pasti di sini kita bisa menyaksikan bersama apa yang mereka pajang-pajang itu. Saya pribadi tidak meyakini itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai ada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada darahnya. Masya Allah. Kenapa tidak ada di Mekah Madinah, yang dimana itu adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW? Kenapa malah ada di Turki? Kenapa malah ada di Indonesia? Kenapa? Kalian bisa jawab? Ya Allah. Segera hadir pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Keren. Dan betapa banyaknya orang-orang di Indonesia ini yang dengan mudahnya dibodoh-bodohi dengan hal seperti ini. Bukan berarti kita mempercayai hal seperti ini bodoh, tapi mereka yang melakukan hal seperti itu adalah membodohi. Kenapa saya menyatakan dibodohi? Karena mereka ini tidak bisa membuktikan apakah itu benar peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Terkhusus darah dan keringat. Di Indonesia ada salah satu Habib yang menyatakan ada faedahnya peninggalan rambut Nabi Muhammad SAW. Apabila nanti ada orang yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa dilakukan tes DNA. Banyak orang mengaku-ngaku Habib, tapi kenapa tidak dites DNA? Ketika kalian dituntut untuk tes DNA, kalian tidak mau. Setelah ada yang mau, ternyata haplogrupnya jauh dari haplogrup Ali bin Abi Thalib. Ini ke Ali saja ini, bukan ke Nabi Muhammad SAW, bukan ke Fatimah. Keturunan Ali bin Abi Thalib. Apa kalian itu? Haram. Tes DNA haram hukumnya. Habib Rizik Syihab membolehkan tes DNA itu. Kalian, Bahar Smith sama siapa itu? Hanif Alatos, haram hukumnya. Haram sentolo yuk. Ya Allah. Ya semoga kedepannya dengan hadirnya artefak-artefak ini, ya kalian sebagai orang-orang yang mau berpikir, silahkan berpikir. Kenapa artefak-artefak ini ada di Indonesia dan di Turki? Kenapa tidak ada di Mekah Madinah? Coba pikirkan. Pikir baik-baik. Dan kenapa juga tidak ada satupun riwayat yang dimana Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib, keluarga terdekat dari Nabi Muhammad SAW yang menjaga darah Nabi Muhammad. Darah Nabi Muhammad dijaga, keringatnya dijaga, giginya dijaga, rambutnya dijaga. Kenapa tidak ada? Coba jelaskan. Barangkali kalian ada literasinya. Kalau tidak ada ya sudah. Saya tunggu di kolom komentar. Kalau ada nanti saya pin. Atau kalau enggak, kalian bikin video. Ini loh Harry Plus. Ada loh peninggalan Nabi Muhammad yang dijaga oleh Fatimah. Darahnya, rambutnya, keringatnya dijaga sama Fatimah atau dijaga sama Aisyah. Silahkan buat. Kalau di Indonesia kan sampai dibikin itu. Sebelum dibikin ditaruh mana keringat itu? Sebelum dibikin botolnya itu ditaruh mana itu keringat itu? Sebelum dibikin botol di mana itu ditaruh darah? Di dalam gelas. Jawab, silakan jawab. Perjalanan darah selama 1400 tahun lebih.